Sejak umur berapa ditinggal? 6. 6 tahun. 6 tahun ditinggal mama. Sekarang umur Mas Fajar berapa tahun? 13. Menika boleh menyampaikan lansia utawi Jowo. Mekaten monggo sami sareng dikirimi sholawat santunan yatim piatu. Wa sholli ala Muhammad.
judulnya turune Al-Quran tanggal 17 bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani, tentunya masih di channel Yahike. Video ini istimewa, video ini spesial karena pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti acara kegiatan di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas, yaitu acara buka bersama. Karena Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas selalu berbagi takjil gratis kepada semua orang yang datang selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman yang kebetulan singgah di Desa Bongas, jangan lupa mampir ke Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas untuk berbuka bersama sekaligus sholat maghrib berjamaah. Buka bersama kali ini spesial teman-teman dan sangat istimewa, bukan buka bersama biasa. Karena buka bersama kali ini kita dihadiri oleh orang-orang pilihan, yaitu di mana mereka adalah pemilik hak dari sebagian rizki yang kita dapatkan. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yatim piatu dan lansia, teman-teman. Kenapa saya bilang video ini istimewa? Kenapa saya bilang video ini spesial? Karena pada malam hari ini merupakan malam nuzulul Quran. Dan kebetulan di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas pada malam hari ini juga mengadakan pelaksanaan acara kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan lansia. Karena meskipun masih tahap pembangunan, Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas selalu berupaya, para pengurusnya selalu berupaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah yang membuat Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas lebih hangat, lebih bernuansa islami dan lebih bernilai ibadah. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi, ingin menyumbangkan sedikit rizkinya untuk menyelesaikan proses pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas, teman-teman bisa menghubungi langsung kepada panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk informasi kontak, nama kontak dan nama panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman nanti akan saya sertakan di link deskripsi, atau teman-teman bisa langsung transfer ke rekening Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas. Untuk nomor rekeningnya mana? Ini ya teman-teman. Ini di sini ya, atas nama Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas. Ini teman-teman ya. Dan untuk lebih rincinya seperti apa, berapa biayanya, biaya yang masih dibutuhkan, biaya yang untuk keseluruhan sampai masjid ini jadi, nanti kita akan tanyakan kepada beliau, Bapak Slamet Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman. Ikuti terus saya teman-teman. Assalamualaikum Bang Permana. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita kepengen mengetahui lebih rinci mengenai biaya pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas. Asumsi habisnya berapa, sekarang sudah habis berapa, dan analisa perkiraan sampai jadi nanti kira-kira butuhnya berapa lagi. Nanti tolong dijelaskan kepada teman-teman. Barangkali nanti teman-teman pokoknya teman-teman ingin berdonasi, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi beliau, Bapak Slamet Permana. Bisa dijelaskan ya Pak? Oke. Jadi untuk saat ini kondisi Masjid Jami Baitur Rahman kurang lebih sudah kondisi 90% dan sudah menelan biaya sekitar 1 miliar lebih. Anggaran yang dibutuhkan kalau misalkan kita nanti sampai selesai 100% itu sekitar 1,2 miliar. Itu baru kita bisa menyelesaikan kondisi dengan 100%, sekitar 1,2 miliar. Untuk pembangunan yang selama ini berlangsung, kita mendapatkan anggaran selain dari sumbangan wajib dari masyarakat Desa Bongas sendiri, terutama masyarakat yang berada di wilayah kelompok Masjid Jamaah Jami Baitur Rahman. Itu dikenakan iuran, itu iuran wajib, jadi sifatnya wajib dan disepakati itu berdasarkan klasifikasi. Kalau untuk kelas 1 itu senilai 3 juta rupiah, kalau untuk kelas 2-nya itu 2 juta rupiah, dan kelas 3-nya 1 juta rupiah. Dan sampai saat ini dana yang dari masyarakat
yang berada di wilayah Masjid Jami Baitur Rahman sudah terkumpul kurang lebih sekitar 300 jutaan. Dan sisa yang sisa dari 300 juta berarti kan kita ada pemasukan dari donatur. Melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur, baik itu yang ada di perantauan maupun yang ada di Desa Bongas dan sekitarnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas amal jariah panjenengan semuanya. Jadi untuk analisa masih kurang lebih 200 jutaan. Jadi 200 jutaan itu untuk pekerjaan seperti ini, lantai area bagian serambi itu kan belum terpasang granit. Terus yang kedua pagar halaman, terus halaman masjid itu belum ada dananya, belum teranggarkan lah. Jadi makanya saya bilang tadi kurang lebih sekitar 200 jutaan. Kurang lebih 200 jutaan kita bisa panitia maksudnya mungkin bisa menyelesaikan bangunan masjid kondisi 100%. Nah, jadi buat teman-teman yang berkeinginan untuk berbagi, yang ingin berdonasi, menyumbangkan sedikit saja rezekinya untuk membantu para panitia masjid, para panitia pembangunan masjid ini untuk menyelesaikan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas, teman-teman bisa langsung menghubungi beliau atau teman-teman bisa melalui transfer ke rekening bank atas nama Masjid Jami Baitur Rahman Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk nomor rekeningnya nanti akan saya sertakan di deskripsi video, atau jika teman-teman langsung mau mencatat, teman-teman bisa dilihat di bawah sini. Ya. Sudah? Ya, pokoknya ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan nomor rekening, nomor kontak beliau Bapak Slamet Permana di deskripsi video. Jadi untuk saat ini kurang lebih biaya yang masih dibutuhkan itu 200 juta agar masjid ini bisa selesai 100%. Untuk saat ini masjid masih, kata beliau, masih 90% teman-teman. Jadi buat teman-teman tolong ayo sama-sama, karena insya Allah kata lagunya Wali, siapa saja yang berbagi itu tidak akan membuat kita miskin ya Bang ya. Betul. Allah yang sudah jamin itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya bincang-bincang dengan beliau. Nanti selebihnya kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan beliau Bapak Ustadz Mudikno selaku imam besar di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas terkait peringatan malam Nuzulul Quran. Nanti kita akan tanyakan apa itu malam Nuzulul Quran, apa itu artinya, kapan tepatnya, nanti akan kita tanyakan. Baik, terima kasih ya Bang Permana. Semoga nanti setelah video ini dibuat, teman-teman yang di sana, baik teman-teman subscriber maupun teman sekedar viewer, nanti terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk berbagi lah, sehingga masjid ini bisa selesai dengan sempurna. Dan kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Bongas selalu berlangsung seperti ini ya, bukan hanya setiap tahun, syukur-syukur setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Slamet Permana. Nah teman-teman, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bersama beliau Bapak Slamet Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman, nah sekarang saya sedang bersama beliau Bapak Ustadz Mudikno selaku imam besar Masjid Jami Baitur Rahman. Karena tadi kita sudah membahas malam peringatan Nuzulul Quran, sekarang kita akan tanyakan lebih jelasnya apa itu malam Nuzulul Quran, biar teman-teman di rumah tahu apa itu malam Nuzulul Quran. Saged dijelaskan nih Bang ya, apa itu malam Nuzulul Quran, biar teman-teman di rumah pada tahu apa itu malam Nuzulul Quran. Malam Nuzul Quran yaitu malam diturunkannya pertama kitab suci Al-Quran. Itu pun tidak sekaligus. Jadi turunnya sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Maka
karena turunnya kitab suci Al-Quran itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini kami selaku takmir masjid mengadakan peringatan untuk memperingati malam nuzul Quran, yang mana tadi sudah dilaksanakan dengan pembicara Ustadz Nurholis SPDI dari Batu Kumpul. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan untuk masyarakat Pongas pada umumnya dan masyarakat lingkungan Masjid Baitur Rahman dapat mengerti apa itu nuzul Quran. Demikian Mas Yansen. Nah, jadi kan tadi ada acara kegiatan santunan juga ya Pak ya. Nah, itu manfaatnya jika kita bersedekah di bulan Ramadan itu apa ya Pak ya? Oh iya, karena bersedekah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Untuk itu kami dengan Mas Permana selaku panitia menghimbau supaya Mas Permana melangkah untuk menggali dana, yang dana tersebut telah disalurkan tadi pada saat peringatan nuzul Quran. Alhamdulillah tidak hanya yatim itu saja yang disantuni, akan tetapi sampai pada kaum du'afa atau para lansia mencapai 40 orang. Alhamdulillah tadi sudah Lansianya tadi. Lansianya sekitar 20 orang ya, yang yatimnya 19 orang ya. Ya kurang lebihnya 40 tadi yang dapat santunan. Nah, mungkin apa yang beliau sampaikan mengenai malam nuzulul Quran dan mengenai manfaat kita berbagi di bulan suci Ramadan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman mengerti, dan semoga setelah teman-teman menonton video ini hati teman-teman menjadi terketuk, terbuka hatinya untuk suka berbagi terhadap semua kalangan lah, baik itu orang-orang sekitar, yatim piatu, orang lansia atau lanjut usia, dan semuanya. Karena indahnya berbagi itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, dan insya Allah barang siapa berbuat baik maka kita akan mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya mewakili para pengurus masjid untuk meminta apa ya, bukan meminta, semoga teman-teman hatinya terbuka untuk berbagi sedikit rizkinya untuk mensukseskan pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas. Teman-teman bisa melalui bantuan yang teman-teman berikan bisa berupa uang maupun berupa material. Teman-teman bisa menghubungi langsung kepada beliau Bapak Slamet Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk kemana transfernya, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening BRI atas nama Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk nomor rekeningnya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan pada deskripsi video. Ya, mungkin bincang-bincang ini cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ustadz sudah menjelaskan apa itu malam nuzulul Quran dan pentingnya berbagi di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan beliau Bapak Slamet Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas, kita juga tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau Bapak Ustadz Mudikno selaku imam besar di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan adik yang tadi mengikuti acara santunan, yaitu Mas Putra ya, namanya Mas Putra Fajar. Oh, namanya Mas Fajar teman-teman.
Namanya Mas siapa? Fajar Agus Setiawan. Fajar. Agus Setiawan. Namanya Fajar Agus Setiawan. Umurnya berapa? 13. Umurnya 13 tahun teman-teman. Jadi Mas Fajar ini yang sudah nggak ada mamanya ya. Mamanya teman-teman. Sejak umur berapa ditinggal? 6 tahun. 6 tahun ditinggal mama. Sekarang umur Mas Fajar berapa tahun? 13. Sekarang umur Mas Fajar 13 tahun dan ditinggal sama ibunya sejak usia 6 tahun. Berarti sekarang sudah 7 tahun tidak sama mamanya ya. Tidak sama mamanya. Lah Mas Fajar sekarang sama siapa di rumah? Sama papa. Sama papa. Sama papa aja apa sama ada nenek? Nenek. Ada nenek juga. Berarti Mas Fajar sekarang kelas berapa tadi? 6. Kelas 6. Nah, jadi buat teman-teman yang terbuka hatinya, silakan transfer ke rekening Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas, karena selain untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas, donasi dari teman-teman, sumbangan dari teman-teman insya Allah nanti akan dialokasikan untuk semua kegiatan yang bernilai positif, seperti misalnya santunan, baik itu santunan maupun berbagi untuk warga-warga yang sekiranya membutuhkan. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi ke panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pongas. Bantuan yang teman-teman berikan bisa berupa material maupun uang. Itu nanti teman-teman bisa langsung menghubungi beliau, Bapak Selamat Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman. Nah Mas Fajar, puasanya full nggak bulan ini? Full. Tahun ini full. Full terus nggak? Iya. Full terus. Tadi kesini udah makan? Udah. Udah makan ya. Nama lengkapnya siapa tadi? Fajar Agus Setiawan. Fajar Agus Setiawan. Ditinggal sejak umur 6 tahun. Saat itu Mas Fajar masih ingat nggak? Masih ingat nama? Masih ingat namanya? Masih. Kangen nggak? Kangen. Kadang suka kangen sama mamanya. Iya. Kalau lagi kangen gimana perasaannya? Sakit rasanya. Sakit. Iya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman, kita harus selalu bersyukur selagi orang tua kita masih ada. Jaga ya teman-teman, jaga mereka, karena kita nggak tahu rasanya, nggak tahu rasa sakitnya seperti apa ketika orang yang kita sayangi, orang-orang yang membesarkan kita, orang-orang yang melahirkan kita sudah nggak bisa menemani kita lagi. Dan malam ini hati saya sangat tersentuh teman-teman, karena saya bisa merasakan rasa sakitnya Mas Fajar ya. Iya. Saat ini kangen banget sama mama. Iya. Iya. Pas waktu umur 6 tahun Mas Fajar sudah puasa belum? Belum. Jadi kalau pas mama sahur, mama bangun, papa bangun, Mas Fajar nggak ikut bangun? Enggak. Mama sayang nggak dulu? Mama sayang sama Sayang. Sayang. Yang membuat Mas Fajar selalu keinget mama itu pas gimana? Saat-saat yang seperti apa, misalnya mungkin Mas Fajar lagi main dimarahin, Mas Fajar lagi main di Fajar pulang udah sore belum makan belum mandi, mungkin kadang keinget pas lagi dimarahin mama? Enggak, keingetnya pas lagi disayang ya. Udah Mas Fajar semangat ya, sekolahnya yang pintar, rajin-rajin belajar ya. Ngaji kan? Ngajinya udah sampai apa? Lupa. Udah di Al-Quran? Udah di Al-Quran? Udah pernah hataman belum? Belum. Nah, teman-teman, bersyukurlah selagi orang tua kita masih ada. Cintailah orang yang selalu kita cintai, orang yang selalu menyayangi kita, karena kita baru akan merasakan rasa sakitnya ketika orang-orang yang kita cintai itu sudah nggak ada.
Nah, ya Mas Fajar, terima kasih ya. Semangat ya. Dah. Salam. Nah, jadi mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan malam ini. Setelah tadi kita mengikuti acara kegiatan santunan buka bersama, kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau Bapak Slamet Permana selaku panitia pembangunan Masjid Jami Baitur Rahman, dan beliau Bapak Ustadz Mudikno. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan ya teman-teman. Terus kita lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga nantinya. Saya Dani, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.